Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ektavian Diaspora, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan sehat walafiat. Saya sedang berada di rumahnya Yudi Arla Gluduk. Nah, channelnya ada Arla Gluduk. Ada apa satunya lagi? Lagi vakum. Satu lagi? Si Boneng. Nah, jangan lupa nonton juga, subscribe, dan jangan lupa nonton juga viewer. Jadi nggak cukup ditonton aja. Kita lagi berada di kebun pembibitan. Jadi ini macam-macam nih, ada bibit bahan-bahan bonsai, ada juga bahan pangan juga ini. ada apa namanya? Kangkung cabut. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Kemarin waktu pameran nasional bonsai Lampung Barat, ini Yudi ikut ya. Ikut berapa pohon, Yud? Cuman bawa satu, sebenarnya mau bawa 3 sebenarnya. Iya. Cuman waktunya juga. Yang lain belum siap ya? Itu sama ini punya Alim juga sebenarnya mau saya bawa, tapi ya waktunya itu belum siap mepet ya? Banget. Persiapannya itu ya, biar pohon itu terlihat segar, sehat ya. Benar. Bukan hanya sekedar bawa-bawa aja ya. Cuman tampil-tampil aja bisa aja dibawa. Bisa aja ya. Gak maksimal lah. Kecewa nanti mending ditahan aja dulu. Karena targetnya minimal hijau lah ya. Hijau lah. Minimal. Biar dia meningkatkan harga. Kalau udah dapat bahan merah itu berarti kan udah ada peningkatan. Iya. Kalau belum dapat itu kan percuma. Ya, sudah ada istilahnya pengakuan lah ya. Dari pihak juri. Nah, ini yang dibawa Yudi nih. Putri Malu. Ini apa namanya? Jukuk Liom. Jukuk Liom kalau bahasa Lampungnya. Putri Malu. Kalau bahasa ininya Latinnya? Mimosa Pudica. Mimosa Pudica. Keren nih. Ini baru kembang tuh, udah mulai nongol. Oh, nih. Karena sejak kontes itu kan saya potong mepet banget. Oh, dari dipres ya. Fresh benar. Jadi waktu pas kontes dipres. Sehat lagi. Ini baru nunas lagi. Itu baru mau ngembang. Pas kontes nggak ngembang ya? Kembang ya. Nggak ngembang ya. Satu-satunya Putri Malu yang ikut kontes di Indonesia. Oh, ini ya. Dan pusat perhatian juga, banyak juga yang ini ikut foto, cuman nggak keambil juga. Iya. Itu. Baru berani lah ya, istilahnya berani. Karena mungkin orang-orang mungkin terutama yang pebonsai itu kan dia memang lebih apa ya, lebih milih pohon-pohon yang memang dari dulunya memang sudah terbiasa untuk dibonsai. Dan bonsai Putri Malu kan baru ya sudah ada di Vietnam yang buat kan, tapi Ya. itu di kontes belum ada, jadi Belum ada yang berani bawa sampai kontes ya. perwakilan buat mewakili teman-teman yang hobi Putri Malu, jadi Ya. saya bawa apa jadian Putri Malu bisa diikutin kontes. Ya, artinya bahan-bahan yang mungkin dilihat sebelah mata lah intinya ya. Jadi bukan hanya Putri Malu, mungkin ada bahan-bahan yang bisa dianggap cuman rumput lah gitu ya. Dijadikan karya. Bisa dijadikan karya seni berupa apa namanya bonsai ini ya. Karena berkarya itu kalau itu aja bosen gitu bang. Iya. Makanya bahan timbang yang jenis-jenis yang udah biasa di bonsai, kita main itu terus nggak ada terobosan baru, bosen lama-lama. Bosen ya, udah biasa lah gitu. Karena bahan itu ya memang udah layak untuk dibonsai. Nah, jadi kita bikin terobosan baru lagi, bahan yang belum pernah dibonsai kita jadikan bonsai. bahan yang belum pernah dibonsai, udah pernah dicoba orang mungkin ya untuk hiasan saja, tetapi kalau untuk dibonsai Belum pernah. belum istilahnya secara serius lah gitu ya, belum pernah ya. Nah, ini kemarin kan kendalanya orang meragukan istilahnya cabangnya nggak terlalu banyak, karena katanya ini kalau menurut bonsainya apa namanya akarnya udah bagus, gerak dasarnya udah keren ya. Dari saya kan nanya sama juri juga. Ya.
Jadi dari pengecilan nyampe ke atas itu udah maksimal. Sudah Tinggal maksimal ya. Kita merapikan dikit dan menambah percabangan. Percabangan lagi ya. Jadi katanya apapun jenisnya, kalau yang penting karya kita katanya. Iya. Sama gerak dasarnya nggak perlu itu pohon-pohon yang memang. Gerak dasarnya udah keren nih kan, udah meliuk gini kan. Udah meliuk, kemudian di sini ada apa istilahnya Om? Stang ya, pengecilannya ya. Ini dari besar, agak kecil, kemudian ini cabang lebih kecil. Kemudian ini kecil lagi, nih. Tinggal membuat anak. Ini baru sampai ranting ya? Ranting. Ranting itu yang mana Om? Ini ranting. Ini? Cabang ranting. Enggak, kalau dari sini nih batang nih. Kan batang. Ya. Terus ini stang pertama. Ini sampai sini batang. Ya, ini stang. Ini stang pertama. Terus stang kedua. Dan ini mahkota. Oh, ini mahkotanya. Nah, ini kan cabang-cabang. Cabangnya mana? Ini cabang. Ini ranting. Ini udah masuk cabang. Ini cabang. Ini yang ini? Stang bawah ini. Ini anak ranting. Oh, ini udah anak ranting. Nanti cucut ranting. Cucu ranting sebelah sini. Nah, yang kecil-kecil di sini nanti. Kan ada tunas-tunas yang kecil-kecil. Berarti ini nanti Seperti ini nih. ternyata Cucut ranting. oh udah sampai situ ya. Kalau ini apa bahan apa? Ini saga. Saga ya. Tapi kira-kira kalau Putri Malu ini sampai nggak nanti cucu ranting? Bisa asal kita telaten ke Putri Malu ini. Kalau selama saya urus kan. Iya. Kendalanya dia kalau daun udah mulai nguning seperti ini. Iya. Itu harus dibuang dan harus rajin disikat. Di pruning ya. Di pruning. Sikat itu ininya. Batangnya disikat. Batangnya. Biar nggak ada jamur. Jamur ya benar. Nah ini seperti ini udah langsung diminta dibuang nih. Oh, Dia gitu. Tidak bisa di pruning habis. Oh gitu. Jadi disisain yang masih segar-segar biarin. Biarin. Yang udah agak kuning-kuning dibuang ya. Jadi dia pertumbuhan terus ya. Kalau dia nggak dibuang, akibatnya Bisa mati ya. ranting. Mati ranting, kemudian ke arah pohon juga nanti lama-lama. Berjamur ranting yang nggak kita buang, yang udah kering, Iya. nanti jadi jamur dia merembet. Gitu. Makanya mempertahankan pohon sebesar ini lumayan karena dulunya sebesar. Ini berapa tahun nih dari nyabut dari apa istilahnya nyabut dari ini nyabut dari pinggir jalan ya? Pinggir jalan. Ini usia udah 4 tahun nih. 4 Dari tahun sebesar ya? rokok. Sebesar yang kedua ini ya. Ini ya. Yang ini. Inilah ya. Ini. Oh, dari sebesar ini Sampai nih sebesar ini. sampai segini. Dulunya cuma segini tingginya dulu. Segini ya. Ini tunas baru ini. Dulu saya Tapi ini bekas kayak di kawat juga ya? awat dulunya. Yang ini alami nih, pecah-pecah sendiri dia batangnya. Pecah-pecahnya ini ya. Tapi masih aman ya. Hidup dia, maksudnya enggak. Nanti dibuka lagi. Ini gara-garanya kan saya naikkan kan waktu mau ke Tubaba dulu kita Tubaba nggak jadi. Kontes di Tubaba ya. Jadi serabutnya Ini kemarin waktu kontes dapat hijau ya? hijau. Oh, ini dapat hijau keren. Tanggapan teman-teman yang lain nih dari komunitas PPBI Lampung Barat dapat hijau ini apa tanggapan teman-teman? Tanggapannya kayak nggak masuk akal lah. Banyak pesaingnya yang lain kan Iya, yang lebih iya. kelas bonsai-bonsai mahal itu. Yang kelas Di proses dari pohonnya juga pohon bagus lah, pohon yang memang biasa dibonsai lah gitu ya. persaingannya ketat dan saya berani masukin Putri Malu bahkan dapat bendera hijau itu Keren ya. bisa bikin orang heran lah. Temen juga banyak yang heran. Kok bisa yang lain yang lebih bagus kok nggak dapat itu kan? Ya tapi kan memang pertimbangan juri nggak sembarangan. Karena juri sekolahnya di situ. Iya. Kita nggak bisa lah ngeyel kan? Iya. Yang nggak pula kita bisa nyogok-nyogok juri kan? Memang itu hak independennya juri kan? Ada hak paten dari iya. cabang Indonesia menilai pohon itu dari gerak dasar nyampe ke atas. Kalau ini kemarin masuk kelas apa? Prospek. Mau masuk prospek Mau ya? saya masukin kelas regional kan? Tapi masih ragu saya. Iya. Sekolahin pertama dulu dari prospek nanti regional Karena memang ini baru kontes pertama kemarin ya. pertama. Ya mudah nanti kontes kedua nanti masuk ke regional ya. Saya ini rencana di Pringsewu mau saya ikutin lagi tapi Iya. masih COVID seperti ini ditunda dulu Iya. biar ntar tahun kapan lagi kita ikutin lagi. Wah mantap nih teman-teman nih. Mimosa piduka. Dari bawah tuh udah. Ini kayak nggak, memang bener orang kayak nggak masuk akal gitu ini. Iya. Ini Putri Malu kok udah jadi kayak pohon gitu loh. Kalau nggak disentuh daunnya dia nggak percaya kadang Kayak penonton. pernah ya nih. Saya sentuh ya. Tuh. Bahkan penonton lagu duduk sendiri Tuh. sering nonton dia masih nggak percaya. Tuh. Karena memang mirip kayak saga juga ya. Saga dan
kalau udah daun tua seperti ini mirip Arabica. Arabica ya. Padahal ini putri malu nih, putri malu 4 tahun. Kemudian gerak dasarnya luar biasa tuh, udah meliuk gitu. Meliuk kemudian agak miring dikit gitu kan. Seperti ditiup angin ya. Gitu kan Iya, konsepnya? Iya. Oh. Nanti ini apa ada omongan dari juri nanti dipapas segini. Oh gitu. Segini karena biar condongnya dia terlihat ini. Jadi nggak sengaja ke situin, dilebihin ke situ nggak? Enggak, memang ya harus pendeknya segini dan ini dipres lagi karena sesuai batangnya masih belum terlalu besar gitu kan. Oh, jadi dia jangan lebih dari potnya lah gitu ya. Ini kan terlalu rimbun kan masian. Memang sekilas dilihat enak tapi kurang fresh. Mures ya. Tapi kalau dia sengaja diliukin lebihin ke sini gitu, kayak jatuh gitu nanti. Bisa, tapi yang sini yang dipendekin. Oh, ini yang pendek. Jadi condong ke sini dia. Oh, kalau dia dipres semua berarti dia ngebulat lah ya. Oh, gitu. Tapi kalau ini dipresin dia lebih ke sini, dia kayak jatuh itu ya. Apa istilahnya itu? Terjun ya. Wah, ini keren nih. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Kita ngobrol dengan pemilik pohon putri malu. Pemilik pohon putri malu yang kemarin kontes di Pamnas, pameran nasional kelas bintang ya kemarin ya. Sampai kelas bintang tuh. Mudah-mudahan ini pohonnya terus seger, sehat, bisa umur panjang. Ini sudah 4 tahun. Kalau bisa mau berapa tahun nih, Om? Ya, selama-lamanya dia pokoknya. Selama-lamanya ya, semaksimalnya Pohon ini bisa hidup ya. Wah, makasih Om Yudi nih udah ngobrol-ngobrol. Semoga ini jadi inspirasi teman-teman semua bahwa untuk berkarya itu tidak perlu pohon mahal dengan biaya yang mahal, yang sederhana aja dari pinggir jalan. Ini bahan-bahan dari pinggir jalan, asal kita telaten, kita sabar, kemudian kita cari ilmunya biar ini bertahan lama, kemudian gerak dasar dan yang lain-lainnya juga, ini akan jadi keren nih. Apalagi ini kalau berbunga, wah lebih keren lagi. Oke Om Yudi, terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan selalu sukses. Banyak bahan-bahan bonsai lain yang lebih keren-keren lagi nanti. Dan bisa ikut kontes regional, madya, utama sampai bintang mudah-mudahan. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.